Shalom, pagi. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa, pagi ini kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami boleh naikkan pujian kepada Bapa di surga. Dan kami boleh juga mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, mengurapi hamba-Mu, dan firman-Mu adalah jawaban bagi kami. Dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah, Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai ayat 52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat 52. Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-murid Yesus di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia memanggalkan jubahnya, dia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanan Yesus. Puji Tuhan, suatu mutiara yang indah yang kita dapat di pagi ini. Kita lihat Bartimius setelah disembuhkan. Ya, Bartimius setelah disembuhkan, tapi sebelum disembuhkan, dia tidak pernah putus asa. Dia tahu bahwa Yesus adalah seorang pribadi yang sanggup menyembuhkannya. Di mana dia tidak putus asa? Perhatikan pada ayat yang ke-47. Ketika didengarnya bahwa itu ada Yesus orang Nazaret, mulai baptis berseru, "Yesus anak Daud, kasihilah aku." Banyak orang menegurnya supaya Bartimius diam, namun semakin keras Bartimius berseru, "Anak Daud, kasihilah aku." Inilah sikap yang baik. Dia tidak mau menyerah. Dia tahu Yesus adalah satu pribadi yang sanggup menolong dan menyelesaikan masalahnya. Itulah sembuh dari mata buta. Sekalipun dicegah, sekalipun dilarang, tetap dia berseru, "Yesus," semakin keras, "Anak Daud, kasihilah aku." Ini berkat buat saya dan saudara. Kalau kita berdoa belum dijawab Tuhan, kalau kita berdoa belum dijawab Tuhan, mungkin ada mencegah berisik, ada segala-galanya. Tidak peduli suara orang, perasaan kita atau sesuatu yang tidak baik. Ingat, saya ketemu dengan satu pribadi yang sanggup menolong saya, yang sanggup mencelupkan mata saya, yang sanggup menyelesaikan persoalan saya pada orang yang pada Yesus yang tepat. Hanya mohon belas kasih. Dan apa yang terjadi? Ternyata Tuhan timbullah belas kasih. Dan apa yang terjadi? Setelah dia menikmati berkat Tuhan, kesembuhan, dia tidak langsung pulang, tapi dia sangat menarik hari ini. Dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah Bartimius. Lalu Bartimius mengikut Yesus dalam perjalanan Yesus. Setelah mengalami pertolongan Tuhan, setelah mengalami kesembuhan, dia tidak tinggalkan Tuhan. Baik-baik, terima kasih, baik. Tapi dia ikut Tuhan. Demikian saudara, pada pagi hari kau sudah merasakan pertolongan Tuhan, sudah merasakan kasih Tuhan, selalu ikut Tuhan sampai nafas kita yang terakhir.
Amin. Kita ikut Tuhan. Saya mau ikut Tuhan. Sekali ada masalah, tetap ikut Tuhan. Saudara cari Tuhan, utamakan Tuhan, dan kita percaya Tuhan tidak tinggalkan hidup saudara. Amin. Sudah percaya? Mari sama-sama tundukkan kepala. Terima kasih buat nasihat firman. Kalau kami sudah mengalami kasih Tuhan, kalau kami sudah mengalami kasih Tuhan yang masuk tapi dia mau, dan kami juga belajar mulai hari kami berubah cara bintang. Kalau kami sudah merasa ditolong Tuhan, kami tetap mengadakan mesbah pribadi, mesbah keluarga, menyembah sujud kepada Engkau, naikkan pujian penyembahan pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Baik berikan kami bisa pagi minggu yang sehat dengan tidak kurang satu apa kita. Berkati Bapak Presiden, Buah Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, pada camat, para lurah, pada RW, pada RT, pada Polri, bahkan semua oleh hamba-hamba Allah yang lain pemerintah, kau berkat hikmat yang dari surga beserta segala kasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.